Halo Sobat Gamer, ketemu lagi dengan saya Martin. Kali ini saya akan mereview Anbernic RG557. Anbernic RG557 ini dalam seri Anbernic memiliki spek yang paling tinggi. Tapi untuk main game retro, apakah perlu spek setinggi itu? Oke, simak video ini hingga tuntas. Yuk kita mulai aja. Oke. Jadi Anbernic RG557 ini sudah dibekali dengan RAM 12GB dan grafik prosesor yang udah cukup tinggi ya, sekelas HP Android yang flagship. Jadi operating Anbernic ini menggunakan Android. Jadi Anbernic ini memang didesain untuk memainkan game-game retro. Untuk game-game retro. Kalau untuk main game-game modern nanti apakah dia bisa? Nanti kita tes ya. Sekarang kalau kita mau ngetes game retro mungkin sekelas kayak mungkin Sega gini ya, ya pasti jalannya sangat lancar, nggak ada kendala. Oke, kita coba. Nah, lancar. Kalau game-game gini spek setinggi ini kayaknya sebetulnya tidak ada pengaruhnya ya, maksudnya tidak perlu spek setinggi ini untuk main game Sega seperti ini. Oke, kita coba yang lain. Misalnya kita naik lagi ke SNES Mami game-game arcade ya, Street Fighter. Seperti ini, semuanya pasti lancar. Kalau main arcade ini isi poinnya tekan ini, selectnya di sini. Oke, lancar sekali, nggak ada kendala. Oke, jadi untuk main game retro sebetulnya apakah kita perlu membeli Anbernic ini ya, karena speknya cukup tinggi. Sedangkan game-game retro yang serupa Mami ini nggak perlu spek setinggi ini ya. Banyak juga kita jumpai sekarang yang banyak dijual itu di marketplace kan, semacam retro pocket yang murah ya, harganya nggak sampai 500.000 juga bisa memainkan game-game ini. Sedangkan RG557 ini saat sekarang harganya masih kisaran di atas 5 juta. Apa yang membedakan harganya? Oke, kita coba game lain. Sekarang kita tes kita coba ke game PS2 ya. Game PS2 ini biasanya dia sudah masuk kategori game yang cukup berat. Jadi kalau retro pocket yang harganya di bawah 1 jutaan nggak bisa main game PS2. Oke, sekarang kita lihat ketika memainkan game-game retro, game PS2. Kita coba game Devil May Cry. Suaranya semua juga lancar ya, ada kendala. Game Devil May Cry pun jalannya bisa sangat lancar di sini ya, nggak ada kendala ini. Oke, ini kelebihan dari RG557 ya, udah bisa main game PS2 dengan bagus tanpa ada kendala, lancar. Ini kemarin saya sempat nyoba di RG yang 556 untuk memainkan game ini bisa, tapi dia sangat lambat dan lemot. Ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, inilah yang membedakan mungkin
spesifikasinya ya, RAM besar, grafik card yang bagus. Nah ini berpengaruh di judul-judul tertentu ya. Mungkin kalau kita pakai yang RG556 bisa, tapi pasti ada kendala. Oke, sekarang saya akan coba bandingkan. Nah ini lancar sekali ya, nggak ada lag, nggak ada patah-patahnya, jalan lancar sekali. Sekarang akan saya coba bandingkan jika menggunakan RG556 di game yang sama ya. Oke, ini RG556. Oke. Nah, RG556. Nah, ini RG556 ya. Gerakannya sangat lambat. Nah, ini lambat. Ini settingannya semua standar ya. Nah, gerakannya lambat. Menurut saya ini sangat tidak playable ya. Patah-patah banget ya. Nah, larinya aja slow motion ya ini. Nah, nggak bisa lancar seperti RG557. Nah, RG556 ini RAM-nya 8 ya, grafik cardnya juga oke lah, sekelas flagship juga. Cuman dia nggak bisa memainkan game PS2 dengan sempurna atau lancar ya. Ini perbedaannya, gerakannya sangat slow motion, lemot. Oke. Tapi tidak semua game mungkin dimainkan di RG556 ini lemot. Cuman kalau kalian ingin cari game alat retro yang bisa langsung lancar semua untuk main game PS2, ya beli yang RG557, dijamin pasti lancar. Oke. Nah, ya jika pakai RG556. Oke, kita balik lagi ke RG557 ya. Ini, nah jalannya langsung lancar, smooth. Nah, ini settingan semua standar ya, nggak ada kendala, lancar sekali. Oke. RG557 main PS2 lancar. Oke. Oke, sekarang kita akan coba untuk memainkan game retro yang lainnya, misalnya game 3DS, mungkin game 3DS di RG557. Apakah lancar? Kita coba game biasa. Nah, gamenya bagus, lancar. Tentunya layarnya, gambarnya lebih bagus dibandingkan dengan 3DS ya, karena 3DS layarnya masih IPS atau TFT. Ini sudah menggunakan layar OLED. Kita coba in-game-nya. Sangat lancar, suaranya pun tidak ada patah sama sekali. Background musiknya pun lancar. Ya, 3DS pun jalan dengan lancar. Oke, game 3DS jalan dengan bagus ya. Mungkin ada sedikit loading lebih lambat dikit ini dibandingkan dengan real 3DS-nya, tapi masih sangat playable ya, tidak ada patah-patahnya dari larinya. Nah, suaranya, oh ini tadi kalau mungkin ada efek di layarnya, dia agak sedikit lag, tapi ya nggak terlalu pengaruh ya, masih sangat playable. Nah, nggak ada patah, lagunya pun jalan dengan baik. Nah, mungkin ada sedikit patah, tapi sedikit aja, nggak terlalu terasa. Masih sangat playable 3DS di sini. Jadi kalian yang
ingin beli 3DS kan sekarang harganya lagi melambung tinggi ya, yang ini 3DS mungkin bisa jadi alternatif kalian beli RG557 ini. Cuman fitur-fitur touchscreen-nya mungkin tidak bisa sesempurna menggunakan 3DS yang asli. Oke, sekarang sebetulnya 3DS ini masih tergolong baru, masuk dalam hitungan retro sebetulnya, tapi yang ini tadi bisa dimainkan di RG557 dengan baik. Oke, sekarang kita akan mengetes menggunakan modern game ya. Modern game itu seperti game Nintendo Switch ya. Apakah bisa dimainkan di RG557? Oke, coba ya. Kali ini saya menggunakan emulatornya Sudachi. Oke, kita tes. Nah, kita coba Mario. Kemarin ketika saya mengetes Mario ini di RG556 itu tidak bisa dimainkan sama sekali ya. Nah, sekarang kita coba di RG557. Oke, dia bisa masuk ya. Nah, cukup lancar. Nah, dia masih tetap sama ya, kendalanya tetap nggak bisa masuk ke dalam gamenya, jadi hanya bisa di loading awal aja. Selanjutnya dia sudah berhenti. Jadi di sini yang bermasalah adalah dari spek mesinnya, mungkin dia nggak kuat ya. Kalau secara emulator Sudachi sudah dikembangkan, ini menggunakan update Februari 2026 ya, sudah cukup baru. Oke, sekarang kita coba lagi game ini ya, Nicktoon Kart Racer. Nggak bisa. Kalau menggunakan RG556 dia game ini agak patah-patah ya, nggak bisa dimainkan, patah-patah sekali. Jadi sekarang kita coba menggunakan RG557. Untuk sound lagunya semuanya lancar, tidak ada patah sama sekali. Bentar, kita coba ketika dimainkan. Ini kita mainkan game Nintendo Switch ya. Oke. Main game ini masih bisa dimainkan ya. Jadi kalau kalian mau main game Nintendo Switch di RG557 ini, mungkin kalian harus mengecek terlebih dahulu compatibility listnya ya. Jadi mungkin nggak semua game bisa dimainkan, apalagi game-game yang grafiknya 3D ya, seperti Zelda itu saya rasa pasti nggak bisa di sini ya. Jadi dia bisa memainkan game-game Nintendo Switch yang mungkin ringan-ringan aja. Ini sekelas Mario Bros tadi aja nggak bisa, apalagi kita coba Mario Kart pasti nggak bisa di sini. Ini mau diubah settingan seperti apapun ya nggak bisa ya. Sebetulnya kan memang RG557 ini kan peruntukannya untuk game-game yang retro yang sederhana. Jadi kalau pakai main game-game Nintendo Switch ini memang bisa, tapi kinerja mesinnya pasti lebih panas dan lebih boros ya. Ibarat kalau PC itu kita overclock, itu memaksakan mesin ini. Jadi kalau kalian ingin mesin ini umurnya panjang ya, sebaiknya mainlah game-game yang retro. Atau kalau kalian memang ingin main game Nintendo Switch semua dengan sempurna, belilah konsol Nintendo Switch, pasti tidak ada kendala, semua game pasti bisa. Jadi ini hanya anggap aja bonus, dia bisa main game ini bonus, tapi ya pasti kinerjanya lebih berat, baterai pasti akan jadi lebih boros ya, bisa lancar. Ini saya kasih perbandingan jika menggunakan RG556.
Oke, sekarang kita main game Nintendo Switch di RG556 ya, itu yang sama, itu kart racer. Coba. Nah, ini ya. Nah, dia sangat lambat patah-patah ya. Nah, dia lemot. Nah, berhenti ya. Kalau main game Nintendo Switch di RG556 ini ya kerjanya sangat berat sekali. GPU CPU-nya ya. Nah, ini nggak playable ini ya, jadi putus-putus. Nah, dia nggak bisa jalan dengan lancar. Berhenti ya. Oke. Sekali lagi karena apa? Karena memang RG556 ini dan 557 ini sebetulnya desainnya untuk game retro ya, bukan untuk modern game. Oke. Nah, kalau kalian ingin lancar main ini, mungkin kalian cukup beli Switch Lite aja udah sangat lancar, bisa main semua game. Oke. Ya, perbandingannya jika kita pakai ini. Lebih lancar. Nah, RG557 nah, beda banget ya, dia lancar ya. Ada patah-patahnya sedikit mungkin ya, tapi masih lebih playable jika dibandingkan dengan RG556 ya. Dia bisa untuk memainkan game Nintendo Switch, tapi hanya judul-judul tertentu aja. Oke. Nah, kali ini saya hanya menggunakan game modernnya itu game dari Nintendo Switch ya. Saya tidak mengetes menggunakan game PS3 karena saya yakin kalau kita pakai game PS3 juga sama seperti game Nintendo Switch, nggak mungkin akan lancar-lancar banget, dan kompatibelnya tentu nggak terlalu banyak ya yang bisa dimainkan dengan lancar itu. Oke, sekilas kalau kita lihat RG556 dan 557 ini secara fisik sama ya, hanya beda di body, warna body, tapi kalau spesifikasi mesin RG557 ini lebih unggul. Harganya selisih mungkin kurang lebih bisa 2 jutaan. Oke, jadi itu aja sekilas review dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.